Di hari berikutnya terlihat Elsa yang telah bekerja di tempat barunya. Di saat yang sama terlihat seorang pemuda yang menanyakan keberadaan Bibi Bing. Ternyata pemuda itu ingin mengantar belanjaan Bibi Bing. Elsa pun menyuruh pemuda itu untuk menaruhnya di sana. Kemudian pemuda itu pun mengajak Elsa berkenalan. Ternyata pemuda itu bernama Eddie. Di sini Elsa merasa pernah bertemu dengannya. Ternyata Eddie adalah orang yang menabraknya di pantai. Kemudian Eddie pun segera pergi dari sana. Di sini Elsa sepertinya tertarik dengan ketampanan Eddie. Tak berapa lama terlihat Eddie yang sedang duduk sendirian. Ternyata di sana Eddie hendak melakukan transaksi narkoboy. Di sini baru diketahui, ternyata Eddie seorang pengedar narkoboy. Setelah selesai transaksi, ia pun segera menemui bosnya dan menyetorkan uang kepadanya. Di sana, bos besar merasa sangat bangga kepada Eddie karena ia semakin pandai mencari pembeli. Sebelum pergi, Eddie meminta bosnya untuk menerima Fredo sebagai anak buahnya. Awalnya, bos besar menolak permintaan Eddie karena ia tak mau ambil resiko. Tapi karena Eddie siap bertanggung jawab atas sahabatnya itu, akhirnya bos besar menerima permintaan Eddie. Oh, mayan na lang. Okay. Sementara di tempat lain terlihat Elsa yang sedang melayani tamu di tempat kerjanya. Tiba-tiba ada seorang tamu yang merasa mengenalnya, tapi di sini Elsa menyangkalnya dan segera pergi meninggalkannya. Scene berganti. Di malam harinya terlihat kakek yang sedang berdandan di kamarnya. Di saat yang sama Elsa datang menghampirinya. Ternyata kakek hendak pergi ke pesta bersama kekasihnya. Di sini kakek meminta Elsa untuk ikut serta dengannya. Awalnya Elsa menolak ajakan kakek. Namun karena kakek terus memaksanya, akhirnya Elsa pun menuruti permintaan kakek untuk ikut bersamanya. Let's go! Di tengah perjalanan, ketika kakak hendak membeli sesuatu, di sana Elsa kembali bertemu dengan pria yang berada di resto. Ternyata pria itu adalah mantan pelanggan Elsa waktu ia masih bekerja di klub malam. Kita panggil saja dia Bagong. Di sana, Bagong mencoba mengintimidasi Elsa. Bagong ingin Elsa memberi jatah anget-anget kepadanya sebagai syarat ia menjaga rahasia Elsa. Namun Elsa dengan tegas menolaknya. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Eddie muncul di sana dan mengaku sebagai kekasih Elsa. Dengan berani, Eddie langsung mengusir Bagong dari sana. Tak berapa lama, Fredo pun tiba di sana dan mereka pun segera pergi ke tempat pesta. Ano ako sa jowa? Bes? Sampai di sana, Elsa dan Eddie terlihat semakin akrab mengobrol. Sepertinya mereka berdua merasa ada kecocokan. Tapi di tengah pesta, Fredo dan kakak malah pamit pulang lebih dulu dan meminta Eddie untuk menjaga Elsa. Lalu mereka pun segera pergi dari tempat itu. Tapi ternyata mereka berdua bukannya pulang, namun mereka berdua malah melakukan ritual anget-anget di pinggir pantai. Tak berapa lama, Eddie dan Elsa pun memutuskan untuk segera pulang. Namun di sini Elsa bukannya pulang ke rumah, tapi malah ia pulang ke rumah Eddie. Di sana mereka berdua kembali melanjutkan obrolan mereka. Di sini Eddie menceritakan tentang kehidupannya di sana. Begitupun sebaliknya, di sini Elsa juga menceritakan tentang kehidupannya dulu. Eddie pun merasa sedikit terkejut mengetahui pekerjaan Elsa yang dulu. Di sini Elsa juga mengatakan bahwa pria yang ribut dengannya adalah mantan kliennya. Dahulu ketika ia berkunjung ke tempat kerjanya, ia bertingkah kurang ajar kepadanya. Kemudian Elsa mempermalukannya di depan umum. Lantas ia menyimpan dendam kepada Elsa. Namun di sini Eddie terlihat tak mempermasalahkan tentang semua itu. Elsa pun merasa tersentuh melihat Eddie yang bisa menerima kehidupan masa lalunya. Karena sudah merasa nyaman dengan Eddie, Elsa pun memberikan jatah anget-anget kepada Eddie. Dan mulai saat itu mereka pun menjalin hubungan yang spesial dan selalu menghabiskan waktu bersama tanpa lupa melakukan anget-anget dimanapun mereka berada.
Scene berganti, di malam berikutnya terlihat Eddie yang berjalan sendirian di suatu tempat. Di sana ternyata Eddie hendak menemui seseorang yang ingin memesan narkoboy kepadanya. Orang itu bernama Party. Di sana Party memberikan uang kepada Eddie sebagai tanda jadi transaksi mereka. Eddie pun berjanji akan memberikan barang yang berkualitas kepada Party. Kemudian Eddie segera pergi dari sana. Setelahnya terlihat Eddie yang menghubungi Fredo. Ternyata di sini Fredo sedang asik merudal Kakai di rumahnya. Mengetahui Eddie menelponnya, Fredo pun segera mengangkat telepon dari Eddie. Ternyata Eddie meminta Fredo untuk mengantarkan barangnya segera. Fredo pun segera menyelesaikan pertempurannya dan menemui Eddie. Sampai di sana Fredo langsung menyerahkan barangnya kepada Eddie. Tapi sial, di saat yang sama tiba-tiba polisi muncul dan mengejar mereka. Karena merasa ketakutan, mereka pun berlari tunggang langgang dan terpisah. Di tengah pelarian, Eddie malah menjatuhkan barangnya dan tertangkap. Namun semua itu malah menyelamatkan Eddie dari tuduhan. Karena saat polisi menggeledahnya, mereka tidak menemukan apapun. Dan Eddie pun dilepaskan kembali. Sementara Fredo yang telah sampai di rumah mengajak Kakai untuk segera pergi dari sana. Kakai pun merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Freddy pun menjelaskan apa yang telah terjadi dan memberikan uang kepada Kakai. Di sini Kakai pun merasa kaget dan tak percaya. Ternyata Fredo dan Eddie seorang pengedar narkoboy. Kakai pun merasa semakin marah kepada Fredo dan menolak ajakan Fredo. Sementara Eddie dengan rasa takut menemui Party. Di sana Eddie mengatakan apa yang terjadi padanya. Sontak saja Party langsung marah kepada Eddie karena uang dan barangnya lenyap. Di saat yang sama tiba-tiba Bagong muncul di sana. Ternyata Bagong adalah teman Party. Mengetahui apa yang terjadi, Bagong pun mengatakan akan mengganti kerugian Party. Eddie pun tak mengira Bagong menolongnya dari situasi ini. Namun ternyata semua itu tidak cuma-cuma. Di sana Bagong meminta Eddie untuk membawa Elsa kepadanya sebagai imbalannya. Seketika Eddie pun merasa marah, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Di tengah perjalanan, Eddie teringat saat-saat indah bersama Elsa. Rasanya tak mungkin jika ia menyerahkan Elsa kepada Bagong. Sesampai di rumah Elsa, Eddie pun meminta Elsa untuk segera pergi jauh dari sana. Elsa pun merasa bingung dengan permintaan Eddie. Lantas Eddie menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Elsa pun merasa tak percaya jika Eddie seorang kurir narkoboy. Seketika Elsa pun marah kepada Eddie. Namun Eddie mencoba menenangkan Elsa dan berjanji setelah ia menyelesaikan masalah ini ia akan menyusul Elsa. Kemudian Eddie segera mengantar Elsa ke sebuah terminal bus. Tapi tanpa sepengetahuan mereka ternyata anak buah Party mengawasi dari kejauhan. Sementara di tempat lain terlihat Fredo yang menemui bos besar. Di sana ia meminta maaf atas apa yang terjadi. Tapi tanpa banyak bicara bos besar langsung menghabisi Fredo. Sementara Elsa yang merasa tak tega dengan situasi Eddie pun mendatangi Bagong. Demi menyelamatkan nyawa Eddie, dengan terpaksa Elsa pun memanjakan rudal Bagong yang sudah berdenyut kencang. Namun tanpa sepengetahuan Elsa ternyata Eddie sudah ditangkap oleh anak buah Party. Di sana anak buah Party menyiksa Eddie dengan begitu kejamnya dan pada akhirnya mereka pun menghabisi Eddie dan film pun tamat. Ending yang sangat menyedihkan. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film Dayu. Walaupun tergolong film anget-anget, namun jalan cerita yang disajikan cukup menarik untuk dinikmati. Terima kasih sudah nonton channel ini dan sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. Ciao.